Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ni al-rijati bil jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Thumma ila Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan kesimpulan halaman 70. Yang lalu sudah kita bahas yang masuk ke dalam maknanya pengertian ketuhanan, bahwa Allah adalah zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Maka zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu masuk ke dalam sifat dirinya, di antaranya adalah tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah dari mengambil keuntungan. Maha suci Allah dari mempunyai tujuan di dalam menciptakan sesuatu. Apabila Allah mempunyai tujuan, maka Allah mengambil keuntungan. Apabila mengambil keuntungan, maka berarti Allah masih membutuhkan sesuatu, dan itu hukumnya mustahil. Maka wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil keuntungan di dalam segala perbuatannya. Makanya dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan, idza
wusida lam fi fi'lihi ta'ala soro hikmatan. Apabila ada kalimat lam, lam itu kalimat kata sambung, maksudnya untuk. Apabila ada kalimat untuk atau tujuan pada perbuatannya Allah, itu maknanya adalah lil hikmah. Seperti contohnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Ada kalimat untuk. Nah, apabila untuk itu disifatkan pada Allah, maknanya bukan tujuan, maknanya hikmah, gitu loh. Nah, seperti dalam ayat yang lainnya, aku menciptakan manusia, aku menjadikan ujian kepada manusia agar nampak pada diri mereka mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Maka tujuan agar untuk pada perbuatan Allah dimaknai apa? Hikmah. Adanya ujian, hikmahnya kita bisa mengetahui tingkat keimanan diri kita. Bukan, oh adanya tujuan, adanya ujian untuk mengetahui keimanan mereka. Bukan. Kalau untuk itu menjadi sifat Allah, maka akan jadinya Allah membutuhkan sesuatu atau Allah mengambil keuntungan. Maka itu bukan perbuatan Allah, tapi itu perbuatan makhluk. Kan sejak awal kita sudah bicara, Allah wajib berbeda dalam 3 perkara. Berbeda dengan makhluk pada zatnya, berbeda dengan makhluk pada sifatnya, berbeda dengan makhluk pada perbuatannya. Di antara perbuatan makhluk itu mempunyai tujuan, mengambil keuntungan, maka Allah harus kita bedakan dari perbuatan makhluk. Terus yang berikutnya lagi yang masuk dalam maknanya Allah tidak butuh segala sesuatu. Wa yuhadzu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wa la tarkuhu. Yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Di antaranya lagi bahwa Allah tidak harus menjadikan apapun. Menciptakan langit bagi Allah tidak wajib, menciptakan surga tidak wajib, menciptakan neraka tidak wajib, menciptakan dunia, menciptakan nabi, menciptakan makhluk, menciptakan kemakmuran, menciptakan kesentosaan bagi Allah, hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Allah mau bikin langit boleh, Allah mau bikin makmur boleh, Allah mau bikin seorang hamba yang sholat masuk surga boleh, Allah mau bikin hamba yang sholat masuk neraka juga boleh. Kenapa? Jaiz bagi Allah. Allah bebas menjadikan segala sesuatu. La yus'alu amma yaf'alun. Allah itu enggak ditanya, kenapa sih kok Allah bikin begini, kenapa Allah bikin begini. Allah enggak boleh ditanya. Kenapa enggak ditanya? Bebas. Seperti malaikat nanya, ya Allah, kenapa engkau akan bikin manusia ya Allah, padahal manusia akan membuat kerusakan. Kan kami ini hamba-hambamu yang taat kepada engkau ya Allah. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jangan cerewet malaikat, berdiam aja lu. Ane tahu yang elu enggak tahu, ane tahu yang ente enggak tahu. Maknanya Allah enggak bisa ditanya. Allah kenapa ya bikin gunung meletus? Allah kenapa kok bikin Palestina itu enggak damai-damai? Allah kenapa kok bikin ada penjual bikang? Ya biar mau bipang kayak mau apa kayak.
haknya Allah menjadikan segala sesuatu. Mau bikin Israel terus membombardir Palestina, mau bikin Israel hancur, mau bikin Israel kalah. Ini bagian dari kebebasan Allah menjadikan segala, bukan wajib dan bukan mustahil. Jangan sampai kita menganggap seperti anggapannya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu wajib menjadikan kebaikan dan yang lebih baik. Allah itu harus menjadikan kebaikan, kan Tuhan maha baik. Masa Tuhan gak bikin yang baik? Kalau Tuhan bikin yang jelek, berarti Tuhan meninggalkan kewajiban. Sedangkan meninggalkan kewajiban bagi Allah hukumnya mengurangi kesempurnaan dirinya. Ini pendapat orang Mu'tazilah. Makanya ada kalimat yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari kita. Kalau kalimat itu menjadi akidah, menjadi keyakinan, maka itu keyakinan yang salah. Kenapa? Karena keyakinan kita harusnya bukan Allah wajib bikin yang baik-baik, bukan itu iman kita. Iman kita sesuai hadisnya Rasulullah, khairihi wa syarihi minallah. Itu iman kita, bukan baik-baik semuanya dari Allah, buruk-buruk semua dari manusia. Itu bukan rukun iman. Itu hanya sopan santun. Adabnya kita bicara kepada Allah, akhlaknya kita bicara kepada Allah, bahwa apabila ada kebaikan kita tahu itu atas pertolongan Allah. Apabila ada keburukan maka kita akui itu kebodohan kita, kesalahan kita. Itu pengakuan kita, bentuknya ucapan yang kita ucapkan. Tapi kalau i'tiqad kita, keyakinan kita, hati kita, iman kita harus kembali kepada hadisnya Nabi, khairihi wa syarrihi minallah. Ini yang harus kita imani. Mu'tazilah enggak begitu. Kalau ada orang zina, orang itu bukan Allah yang bikin. Nah, kalau bukan Allah yang bikin siapa? Ya diri mereka sendiri. Berarti dia meyakini dirinya manusia bisa menghasilkan sesuatu. Sama saja ngomong di dunia ini ada dua pencipta. Allah menciptakan kebaikan, manusia menciptakan. Terus kemana iman kamu? Wa ilahukum ilahu wahid, bahwa yang menciptakan itu hanya satu esa, tidak ada pencipta yang lainnya. Ini juga kepada ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Di antara yang difahami Mu'tazilah tentang kewajiban bagi Allah, di antaranya apa? Allah wajib memasukkan seorang hamba yang ibadah ke dalam surga. Ada orang ibadah wajib dimasukkan ke dalam surga. Ini kata Mu'tazilah. Kalau kata Ahlu Sunnah jaiz. Nah, makanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan kenyataan. Allah bikin hujan, wajib enggak? Jaiz. Allah bikin seorang wanita hamil, hukumnya apa? Jaiz. Allah bikin panennya para petani, hukumnya apa? Jaiz. Bukan wajib, bukan. Petani itu sudah usaha loh. Dari mulai awal nyangkul tanahnya yang keras, dilembekin sama petani,
Sudah dilembekin, dibaca kan, kasih pupuk, habis itu disemai, udah disemai, diairin, dipupuk lagi, dijaga berbulan-bulan. Tinggal dikit lagi mau panen, wereng datang, kutu air datang, tikus datang. Apa hasilnya? Gagal panen. Wajib apa jaiz apa mustahil? Kalau kata Mu'tazilah, tidak boleh Allah bikin begitu, kejem namanya itu, zalim gitu. Masa orang udah usaha setengah mati kok nggak dikasih hasil? Kata Mu'tazilah begitu. Kalau ada orang sakit, ada orang alim, berilmu, sakit, berobat, harus sembuh nggak? Ada anak kecil nggak punya dosa, dibikin sakit, boleh? Apa nggak boleh? Lo kan nggak punya dosa, kejem dong Allah. Oh kejem apa terserah. Kejem itu kan bahasa perasaan kamu. Dia nggak ngerti hikmah. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW, andai orang tua itu tahu berapa pahalanya sabar dari seorang anak yang dibikin sakit oleh Allah, maka orang tua itu akan menginginkan anaknya sakit terus nggak sembuh-sembuh. Ada yang begitu. Nah gara-gara itu nggak tahu pahalanya, jadi ya Allah, anak saya kesian, ya Allah kasih sembuh ya Allah. Kalau kamu tahu limpahan pahala yang mengalir pada orang tuanya karena anaknya sakit dan orang tuanya sabar menerima takdirnya Allah, ya Allah jangan sembuh-sembuh ya Allah, sakit aja terus. Ini kalau tahu pahalanya. Tapi orang tua kadang kan nggak mikirin pahala, mikirinnya kasih sayang, harapannya anaknya sembuh, anaknya bisa sehat kembali. Ini bentuk perkara jaiz, bukan perkara yang wajib bagi Allah, menjadikan kebaikan kepada para hamba-hambanya. Bahwa tidak harus Allah menciptakan wujudnya sesuatu, dan tidak harus pula Allah itu meniadakan wujudnya sesuatu. Apabila wajib bagi Allah menciptakan sesuatu, maka Allah butuh pada sesuatu yang diciptakan. Kamu wajib melakukan sesuatu, maka yang kamu kerjakan karena kewajiban itu bagian dari kebutuhan kamu. Contoh, kamu diharuskan makan. Kenapa? Karena butuh makan. Kalau nggak makan, qaid. Kamu harus nafas. Kenapa? Jadi semua yang diharuskan itu karena kita punya kebutuhan pada sesuatu itu. Artinya sesuatu yang urgent, yang harus saya lakukan, ini penting nih. Kalau enggak saya kerjakan, kenapa? Akan membawa madharah pada diri saya, membawa bencana pada diri saya. Bagi Allah enggak demikian, enggak ada yang wajib bagi Allah, enggak ada. Allah tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah enggak butuh ibadah makhluknya. Allah enggak butuh disembah makhluknya. Allah enggak butuh zikirnya makhluk. Allah enggak butuh amalnya makhluk. Hingga tidak harus Allah menjadikan makhluk. Adapun kalau Allah menjadikan makhluk, ini bentuk anugerahnya Allah, karunia Allah, bersyukur ya Allah kok saya diciptakan, alhamdulillah. Makanya banyak orang-orang bule yang diceritakan di media-media itu mengatakan apa? Kalau saya ketemu Tuhan akan saya bunuh dia. Kenapa? Bikin susah. Saya nggak pesen diciptakan kok udah gitu jadi orang melarat lagi, sakit lagi, nggak punya kerja lagi,
nyusahin gua doang. Gara-gara nggak ngerti apa? Hikmahnya. Apa hikmahnya dia diciptakan? Apa hikmahnya dibikin melarat? Ente dikasih melarat aja nggak mau. Nabi doanya selalu pengen miskin. Allahumma ahyani miskinan wa amitni miskinan. Wa zumrani fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti ya Allah bersama orang-orang. Ente pernah minta begitu? Ya Allah, Allah maj'al rizqon kasiron halalan thayyiban. Mintanya wis rizqon kasiron. Udah enggak terima rezeki yang halal saja, udah halal banyak ya Allah. Jadi wajib melakukan sesuatu itu perbuatan makhluk. Kalau makhluk itu wajib ngelakuin sesuatu, ada kewajiban-kewajiban, ada tuntutan yang harus dikerjakannya. Kenapa? Karena dia punya kebutuhan. Kalau saya nggak makan, saya akan mati, maka saya harus makan. Ibarat bensin, mobil harus ngisi. Kalau enggak, ya nggak jalan. Kamu harus nafas. Kenapa? Karena butuh untuk apa? Untuk pompa darah dalam diri saya, untuk menggerakkan jantung, untuk hikmahnya macam-macam. Saya butuh minum, saya butuh kerja, saya butuh kawin, saya butuh berpakaian, saya butuh punya rumah. Banyak yang harus kita penuhi. Kenapa? Karena kita punya Nah Allah nggak punya kebutuhan, maka Allah nggak wajib bikin apa-apa. Bikin hujan yang nggak wajib, bikin panas nggak wajib, bikin seseorang yang berdoa minta sembuh ya nggak wajib Allah mengabulkannya. Di Quran dikatakan ud'uni astajib. Itu bukan perkara wajib, itu jaiz. Kalau kamu minta kepadaku, maka akan aku kabulkan. Itu bukan wajib, itu hukumnya jaiz menurut akal. Artinya Allah menjadikan seorang hamba berdoa dan Allah menjadikan hamba itu kabul, itu terserah Allah. Kayak kamu minta sesuatu sama orang tua kamu, ya boleh-boleh saja dikasih, boleh nggak dikasih. Bukan wajib dong dikasih. Yang wajibin siapa? Ya, apabila Allah itu wajib melakukan sesuatu, berarti Allah membutuhkan sesuatu. Apabila Allah butuh kepada sesuatu yang diciptakan, maka berarti Allah itu keadaannya sama dengan makhluk. Ini hukumnya apa? Mustahil apabila Allah sama dengan makhluk. Maka apabila mustahil Allah itu sama dengan makhluk, maka mustahil pula Allah itu dalam perbuatannya ada sesuatu yang wajib dikerjakan. Maka apabila mustahil Allah itu wajib mengerjakan sesuatu, maka hukumnya Allah jaiz mengerjakan sesuatu yang maknanya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada yang diciptakan. Allah bikin malaikat, Allah nggak butuh malaikat. Seperti halnya apa? Allah bikin singgasana. Ada yang namanya arsy. Allah bikin arsy itu bukan karena Allah butuh kepada arsy. Nah, saya kalau nggak bikin singgasana, duduknya di mana? Lu kira presiden cari kursi, DPR cari kursi, Pak Lurah rebutan kursi sampai bunuh-bunuhan gara-gara kursi. Padahal pinjem kursi ente kan bisa juga. Ngapain pakai kursi di? Oh, beda kursi. Maka kata Sayyidina Ali apa?
Allah khalaqal arsy, Allah itu menciptakan arsy liidhari qudratihi, itu untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk diduduki, bukan untuk dipakai sendiri, bukan. Lu kira ente jahit baju sendiri dipakai sendiri, lu bikin rumah sendiri pakai sendiri, masak sendiri makan. Allah enggak demikian. Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang segalanya itu digunakan sendiri oleh Allah atau kemanfaatnya kembali kepada enggak ada. Allah enggak butuh menjadikan itu. Allah bikin langit, Allah yang enggak butuh. Sampai Allah bikin malaikat. Jangan diartikan malaikat itu membantu Allah. Karena ada malaikat tugasnya Allah jadi ringan. Lu kira menteri, lu kira wakil presiden. Presiden kalau nggak punya wakil repot kerjanya. Cuma yang sekarang aja ini. Wakilnya diem aja, nggak banyak. Enggak, karena merasa sudah cukup, sudah mampu Pak Presiden. Jadi wakil cukup menyaksikan. Jangankan Pak Jokowi, Pak Anies saja nggak punya wakil lama ya. Pak Karno berapa periode nggak punya wakil? Setelah Bung Hatta turun mundur, Pak Karno sendiri nggak pakai wakil. Kenapa? Ribet gitu. Jadi Allah menciptakan malaikat bukan untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk disuruh-suruh. Allah menciptakan malaikat itu hikmahnya, malaikat itu bisa menjadi saksi. Malaikat kan jujur, malaikat kan lurus. Apa yang Allah janjikan di Lauhil Mahfuz, bulan akan begini, bulan akan begini, maka malaikat jadi saksi. Ini ketika nanti di akhirat Allah memberikan segalanya sesuai dengan apa yang dijanjikan, disaksikan oleh para malaikat. Allah menciptakan malaikat juga bagian dari apa? Malaikat itu dijadikan hambanya Allah yang penuh dengan ketaatan, nggak pernah maksiat sama sekali seumur hidupnya. Terus Allah menciptakan nabi. Allah bikin nabi juga, Allah bukan butuh kepada nabi. Jangan dianggap seperti orang-orang Jabariyah yang mengatakan tidak mungkin Allah mengutus nabi. Kenapa? Emangnya Allah butuh nabi? Allah mengutus nabi bukan Allah butuh nabi. Kayak contohnya begini. Allah menjadikan malaikat pencatat amal. Untuk apa? Saksi. Bukan, oh lah kan nanti amalnya manusia kan kebanyakan, ribet kalau nggak ditulis, ribet. Amal yang ditulis oleh malaikat, buku catatannya itu dikumpulkan kemudian diserahkan oleh Allah. Diserahkan oleh Allah itu bukan untuk dibaca oleh Allah, bukan. Diserahkan oleh Allah untuk nanti dikembalikan kepada makhluk. Bukan terus ditulis diserahin kepada Allah, Allah nanti yang jadi juri. Oh, buka kebet, lu kira dosen apa? Dapat hasil ujian dari apa siswanya terus dinilai gitu. Kayak kamu belanja di Indomaret, ada struknya enggak? Struknya buat siapa? Enggak buat Indomaret enggak? Enggak, Indomaretnya enggak butuh struk, fulus masuk, yang penting lu struk aja. Struknya buat ente. Indomaret enggak butuh struknya. Lah struknya buat apa? Biar kamu jelas. Oh, ternyata yang saya beli cocok loh. Ini harganya sekian. Kalau nggak cocok, protes. Makanya nanti semua manusia yang menerima catatan amalnya,
ketika dia buka catatan amalnya, apa kata dia? Ya Allah, ini tulisan apa, hebat banget. Kok nggak ada yang tertinggal sedikit pun dari amal saya, coba. Amal saya yang kecil-kecil kok ditulis semua. Jam sekian, detik sekian, mata kamu ngelirik ke kanan ngelihat si Ano, si Yuli lagi duduk, Susi lagi tingkring. Jam sekian mata kamu ngelirik, itu ditulis semuanya, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada. Sampai kamunya bingung, ya Allah ini yang nulis kok sempet-sempetnya. Lengkap banget tulisannya, tahu nggak? Dan itu semua dikembalikan kepada hamba, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak boleh kita menyandarkan Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Bikin apapun bagi Allah bukan kewajiban. Maka kita yang berharap agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Seseorang yang belajar bertahun-tahun, belajar masih bodoh aja, ini enggak berarti kalau ada orang belajar harus jadi pinter. Boleh saja dibikin pinter, boleh saja enggak dibikin pinter. Orang minum obat berbulan-bulan, berkarung-karung obat yang diminum enggak sembuh, ya boleh saja. Ada orang minum seperti yang Allah jadikan kepada salah seorang di antara siapa? Para sahabatnya Rasulullah. Ada seorang yang kemudian dijadikan oleh Allah haus, enggak habis-habis hausnya. Minum tambah haus, minum tambah haus, minum tambah haus. Kenapa? Bagian dari Allah menjadikan siksaan kepada mereka. Allah menjadikan bencana kepada mereka ketika ada salah seorang yang kemudian dipanggil oleh Rasulullah tapi enggak segera datang, ditinggal makan, ditinggal minum. Panggil Rasul, ya ntar lagi makan, lagi minum. Lo kira dipanggil? Orang dipanggil Rasulullah itu walaupun lagi sholat, kamu boleh jawab salamnya Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh ya. Kalau yang lain salam kamu nggak boleh jawab salamnya. Tapi kalau Rasulullah yang salam, wajib dipanggil dijawab salamnya. Rasulullah manggil, wajib didatangi panggilannya. Makanya ada beberapa riwayat yang mengatakan yang kemudian dimurkai oleh Allah dan dijadikan keadaannya senantiasa makan dan minum tanpa merasa kenyang dan seger, rasanya haus terus. Ini tandanya boleh-boleh saja orang minum itu dijadikan haus. Kalau ada orang makan wajib kenyang, itu hanya hukum adat, hukum kebiasaan, bukan hukum akli. Menurut hukum akal, orang makan kemudian kenyang itu hukumnya jaiz, boleh-boleh saja makan kemudian kenyang. Dan begitu pula contoh-contoh yang lain yang banyak kita jumpai dari perkara-perkara yang biasa kita mendapatkan beritanya. Kalau saya melakukan ibadah haji, hadis ini, orang yang ibadah haji tidak ada pahala lain untuknya kecuali akan dimasukkan surga. Wajib nggak? Wajib nggak? Orang wajib nggak masuk surga? Jaiz, menurut akal hukumnya jaiz, boleh-boleh saja orang yang berangkat haji masuk surga, boleh-boleh saja orang yang berangkat haji nggak masuk surga. Ya, kalau mengatakan boleh-boleh saja. Tapi kalau kita melihat kaitan berita atau janjinya Allah, ini kita harus bedakan nih. Ini
tutup gelas itu warnanya harus hijau enggak? Tutup gelas ini harus bundar enggak? Berarti boleh saja kotak ya. Boleh juga warnanya merah, hitam, boleh. Nah, sekarang kita bicara. Berarti pada dasarnya keadaan yang boleh terjadi pada diri kita itu ada keadaan yang jaiz. Yang keadaan itu tidak menuntut, tidak mengharuskan sesuatu. Bahwa saya itu harus pinter, saya harus ganteng, saya harus enggak ya. Bahwa itu boleh-boleh saja. Kalau ada orang kok ganteng ya jaiz, ada orang kok pinter ya jaiz, ada orang. Nah, terus bicaranya begini, kalau pabrik, ini kita kasih gambaran yang mudah, gambaran adat namanya, gambaran yang biasa. Tutup ini dicetak oleh pabrik. Pabrik kalau mau nyetak tutup ini bikin apa? Cetakan. Kalau cetakannya kotak, hasil tutupnya pasti kotak apa boleh bundel? Pasti ya, wajib kotak. Padahal tutup itu enggak harus kotak. Ini kita beda ini. Orang yang pergi haji itu harus dimasukkan surga itu apabila dia sesuai dengan cetakan atau ketentuan Allah. Kalau Allah menentukannya masuk surga, maka pasti masuk surga. Tapi masuk surga bagi seseorang itu bukan wajib. Apa kata Nabi, hadis Nabi? Tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga karena amalnya. La yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak akan masuk surga di antara kalian dengan amal perbuatannya. Maka sahabat nanya, lah kalau engkau gimana ya Rasulullah? Walaupun aku, kata Rasulullah, kecuali Allah melimpahkan aku dengan rahmatnya. Maknanya kecuali sudah dicetak di sononya masuk surga, maka pasti masuk walaupun nggak punya amal. Ada nggak yang masuk surga tapi nggak punya amal? Ada. Siapa? Anak kecil ya. Anaknya Ahok itu kalau mati masih kecil masuknya surga. Masuknya mana emang? Kan nggak punya kesalahan dia. Emang salah apa dia? Jadi kalau masuk surga itu pastinya karena sesuai ketentuan Allah. Nah kalau hukumnya seseorang itu dimasukkan surga oleh Allah apa? Jaiz. Allah boleh aja masukin orang yang taat, tidak pernah maksiat sama sekali, masuk ke dalam neraka. Orang yang maksiat melulu nggak pernah taat masuk surga. Boleh? Boleh. Kenapa? Kenapa dasarnya? Dasarnya iman itu makhluk, maksiat itu makhluk. Dasarnya itu dulu. Karena iman itu makhluk, maka iman ataupun amal soleh tidak bisa memasukkan kamu kemanapun. Wong dia makhluk. Yang bisa masukin kamu ke surga siapa? Yang punya surga. Amal dan iman kita kan bukan yang mempunyai surga, maka dia nggak bisa menyeret kita ke dalam surga. Begitupun maksiat tidak bisa membawa kamu masuk neraka. Kenapa? Maksiat bukan yang punya
neraka. Maka yang bisa masukin kamu ke surga itu ya Allah, yang bisa masukin ke neraka juga Allah. Maka orang mukmin itu, orang ahli sunnah itu jangan kepedean. Asal udah sholat, lega saya kalau sudah sholat. Ada begitu? Kayak pasti masuk. Emang sudah sholat? Maksudnya kalau sudah sholat pikiran, ya Allah, diterima nggak sholat saya ya Allah, mudah-mudahan jadi amal soleh yang baik ya Allah. Itu harapannya begitu selalu. Jangan kepedean, udah haji nggak dipanggil Pak Haji aja nggak mau nengok. Kan gua udah haji Pak, calon surga tau nggak lo? Enak aja. Emang kalau udah haji pasti masuk surga. Jadi ahli sunnah itu walaupun kamu ahli sedekah, ahli puasa, ahli amal, nggak pernah membanggakan amal ini akan bawa saya masuk. Ini cerita yang rada tinggi. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, ketika beliau wafat, salah seorang ulama memimpikan dia, mimpi dan bertanya tentang bagaimana keadaannya di dalam negeri akhirat. Kata Imam Ghazali, saya dihadapkan kepada Allah dan saya ditanya oleh Allah, kamu menghadap saya membawa amal apa? Maka saya jawab, kata Imam Ghazali, saya membawa amal yang banyak ya Allah. Memang benar, Imam Ghazali gimana nggak punya amal? Ibadahnya pagi, siang, sore, malam penuh, kitab yang ditulis penuh, sedekahnya penuh, zikirnya nggak pernah telat, penuh dengan amal ibadah. Maka kata Allah, semua amal yang kamu bawa nggak saya terima. Bagaimana amal kita? Ini Imam Ghazali amalnya, saya hanya terima satu amal kamu, yaitu amal yang kamu kerjakan ketika kamu sedang menulis. Kamu akan memasukkan pulpen atau pena kamu ke dalam tempatnya tinta, dan di tempat tinta itu ada lalat yang lagi hinggap sedang minum tinta itu. Maka kamu nggak jadi masukin, nunggu lalat itu kenyang. Begitu si lalat kenyang dan terbang, baru kamu masukkan kembali pena kamu dan melanjutkan nulis. Karena kasih sayang kamu kepada lalat itu, saya terima amal itu, masuk surga kamu. Coba. Yang nggak dipikir oleh Bapak, amal yang banyak yang rupanya ini. Tapi yang nggak disangka-sangka amal yang kecil, Allah menghargai amal itu dan memasukkannya ke dalam surga. Ini bentuknya apa? Tidak wajib Allah menjadikan yang demikian. Ya. Kemudian kita masuk waktu Isya, kita dengar Isya sebentar. Siapa ini?
الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبدء المقام المحمود الذي وعدها يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والإيال بجاهك بالمتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita sambung sedikit di antara perkara jaiz yang kedua, sifat perkara jaiz dari jaiz apa? Fi'il. Jaiz fi'il yang kedua yaitu la yajibu wala yastahilu. Tidak wajib bagi Allah menjadikan sesuatu dan tidak mustahil bagi Allah menjadikan sesuatu. Maka dari arah inilah kita senantiasa bisa mempunyai harapan kepada Allah. Bagi yang jomblo-jomblo jangan putus asa. Jaiz. Saya sekarang belum kawin, besok sekalian dua, mudah-mudahan aja. Kalau kok sampai di dunia nggak sempat kawin, berarti di akhirat disiapin sekalian 4 nanti, masya Allah. Udah nggak usah khawatir. Jadi orang yang ngerti perkara jaiz, Allah itu nggak wajib menjadikan sesuatu, nggak mustahil, itu mestinya tidak punya putus asa kepada Allah, selalu punya harapan yang baik kepada Allah. Karena boleh saja Allah menjadikan hal yang demikian sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Pingin kerja di kantor, pingin jadi presiden, pingin jadi menteri, pingin jadi gubernur, berharap kepada Allah. Hukumnya apa? Jaiz. Allah bikin begitu jaiz, bukan mana mungkin saya jadi presiden. Mungkin saja. Siapa yang ngomong nggak mungkin? Mana mungkin saya bisa jadi menteri, mana mungkin saya jadi. Ini jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Maka orang yang terlalu putus asa dari rahmatnya Allah karena dia nggak ngerti perkara jaiz. Begitupun orang yang maksiat, ketika dia maksiat, pasti saya akan dihukum oleh Allah, pasti saya masuk neraka. Kata siapa? Allah boleh memberi maaf, ampunan kepada hamba-hamba yang mau taubat kepada Allah. Bahkan diriwayatkan tulisan di antara tulisan yang dituliskan pertama kali di langit, di arsy-Nya Allah, di tiang-tiang penyangga arsy-Nya Allah, apa tulisannya? Ana tawwab, akulah pengampun dosa, aku penerima taubat, aku penerima permintaan ampunan dari hamba-hambaku. Itu ditulis di tiang-tiangnya arsy yang menunjukkan Allah penuh dengan ampunan. Hingga apabila kita maksiat kepada Allah, jangan putus asa dari minta maaf. Makanya banyak orang-orang yang kerjaannya nyekek botol, ada kerjaannya nyekek botol, kerjaannya banting kartu. Kalau ditanya, ke masjid dong, malu saya banyak dosanya. Justru kayak lu yang banyak dosanya itu mendekat kepada Allah biar diampuni, bukan malah banyak dosanya malah jauh dari Allah. Lah gimana mau diampuni? Loh, kantor saya nyekek lagi, nggak apa-apa, yang penting minta ampun. Besok mau nyekek lagi, kayak mau apa terserah lu, yang penting hari ini taubat, hari ini minta ampun kepada Allah. Tandanya apa? Kita selalu berharap rahmatnya Allah. Jangan terus gua mah nggak bakal diampuni dah, dosa gua udah kebanyakan. Allah, ini orang-orang yang nggak ngerti perkara
jaiz. Tidak boleh orang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Begitupun terlalu pede, kepedean yang nggak boleh. Mentang-mentang udah haji, yang belum haji lu belakang, calon neraka di depan, gua calon surga. Nggak boleh kepedeannya begitu. Amal yang kita kerjakan tidak akan membawa kita masuk surga kecuali atas rahmatnya Allah. Maka kita harus tahu, apabila Allah itu wajib dalam menjadikan sesuatu, maka berarti Allah mempunyai sifat butuh pada sesuatu yang diciptakannya, sedangkan Allah tidak butuh segala sesuatu. Maka dari sini kita paham bahwa menciptakan sesuatu bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah rahmat, dipanjangkan usianya oleh Allah, senantiasa yazidul iman, ditambah imannya oleh Allah, dikuatkan imannya oleh Allah, dan sampai akhir hayat kita masih membawa iman hingga kita selamat dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Ini saja, banyak kurang dari saya. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wasdolana aurati wa amin rawati wa ghfirli walidina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.